Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya El-Fatah Reza Irwani di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya Muhammad Zaifal di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kelas instrumentasi 1D akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Ibadah dalam Islam. Oke, pengertian ibadah secara etimologis. Kata ibadah merupakan bentuk masdar dari kata abada yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang tampak bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian lin wazul, yakni kelemahan dan kerendahan. Kedua, mengandung pengertian syidat wa qillat, yakni kekerasan dan kekasaran. Nah, terkait dengan kedua makna ini, Profesor Dr. Haji Abdul Muin Salim menjelaskan bahwa dari makna pertama diperoleh kata ngabid yang berarti makhluk atau yang dimiliki dan mempunyai bentuk jamak ngabid dan ngibad. Bentuk pertama menunjukkan makna budak-budak dan yang kedua bentuk makna hamba-hamba Tuhan. Dari makna terakhir inilah bersumber kata abada ya'budu ibadatan yang secara leksikal bermakna tunduk merendahkan dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah. Kemudian, secara istislahi, para ulama tidak mempunyai formulasi yang disepakati tentang pengertian ibadah. Dengan demikian, ibadah secara terminologis ditemukan dalam ungkapan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Profesor Dr. T.M. Hasbi Asyidiki mengutip beberapa pendapat. Di antaranya yaitu yang pertama, ulama tauhid mengartikan ibadah dengan mengesahkan Allah, mentakzimkannya dengan sepenuh-penuhnya takzim, serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya dengan menyembah Allah sendirinya. Yang kedua, ulama mengartikan ibadah dengan mengerjakan segala taat badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat atau hukum. Yang ketiga, ulama tasawuf mengartikan ibadah dengan seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya. Dan yang keempat, ulama fikih mengartikan ibadah dengan segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Oke, selanjutnya ulama tafsir Profesor Dr. M. Quraish Shihab, MA, menyatakan bahwa ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan dalam diri yang beribadah bahwa objek yang kepadanya ditunjukkan ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya. Nah, dapat dipahami bahwa ibadah adalah sesuatu ketaatan hamba yang mencapai puncaknya dari kesadaran hati seorang sebagai akibat pengagungan kepada Allah. Keagungannya oleh karena tidak diketahui sampai di mana batas-batas kekuasaannya dan hakikat keberadaannya. Di sisi lain, dipahami bahwa ibadah adalah perbuatan manusia yang menunjukkan ketaatan kepada aturan atau perintah dan pengakuan kerendahan dirinya di hadapan yang memberi perintah. Adapun yang memberi perintah untuk beribadah adalah tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bagaimana tuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia,
sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Oke, selanjutnya ada macam-macam ibadah. Secara umum ibadah terbagi menjadi dua macam, yaitu mahdhah dan ghair mahdhah. Perbedaannya terlihat pada tata pelaksanaannya dan logika. Mahdhah, ibadah mahdhah, tata cara mulai dari persiapan, niat, dan langkah-langkahnya sudah diatur. Sementara untuk ibadah ghair mahdhah, tata caranya tidak diatur dengan rukun-rukun, melainkan mengutamakan azas manfaat dan menghindari mudarat. Dan untuk ibadah mahdhah, pemikiran manusia tidak dapat menjangkau alasannya. Nah, kalau contoh ibadah mahdhah yaitu ibadah dalam rukun Islam seperti sholat dan puasa. Sementara contoh ibadah ghairul mahdhah yaitu belajar mengajar, infak, sedekah, dan lain-lain. Lalu bagaimana syarat diterimanya ibadah? Syarat diterimanya ibadah mahdhah sendiri yaitu dengan mengikuti semua tata cara yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dengan khusyuk dan tanpa penambahan atau pengurangan, apalagi pengubahan. Betul tuh ya. Nah, beda lagi kalau ibadah ghair mahdhah. Ibadah ini tidak ada rukun atau tata cara khususnya, tapi dari buku dan artikel yang saya baca, ibadah ini dapat sah menjadi ibadah jika kita meniatkannya hanya karena Allah Ta'ala. Dan jika kita meniatkannya tidak seperti itu, maka tidak akan menjadi pahala. Tapi tidak ada yang mengetahui kepastiannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jika dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dapat dibagi menjadi 4 macam. Ibadah yang pertama yaitu ibadah yang berupa perkataan atau berupa ucapan lidah. Contohnya seperti tasbih, takbir, tahlil, doa, tadarus Al-Quran, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang lain, menyelenggarakan pengurusan jenazah, membela diri dari kegangguan orang lain, dan sebagainya. Silahkan dilanjutkan, Pak. Oke, selanjutnya ada nomor 3. Ibadah yang dalam pelaksanaannya berupa menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan bermubasyarah. Wukuf di Arafah, ihram, menahan diri untuk menggunting rambut dan kuku ketika haji. Yang keempat, ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, memaafkan kesalahan dari orang yang bersalah. Nah, sepertinya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Belum beres, Pak. Silakan lanjut ya. Ada beberapa hal yang dibalik keutamaan dan diwajibkannya beribadah. Beberapa diantaranya yaitu sholat untuk mensucikan diri dari takabur, diwajibkannya zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rezeki, mewajibkan puasa untuk menguji kesabaran kita dan keikhlasan manusia, mewajibkan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu orang dengan yang lainnya, dan masih banyak lagi. Singkatnya, dengan melakukan ibadah kita akan terhindar dari segala hal yang buruk baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi semua orang yang menonton, dan terima kasih atas perhatiannya. Silahkan like jika suka dan dislike jika memang tidak suka. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, dan untuk itu kami mohon kritik serta sarannya untuk membangun di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Itu juga kalau ada.